Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fania, NIM 212410102014, dan saya di sini akan menjelaskan sistem basis data praktikum dengan judul Where. Ya, oke. Jadi izinkan saya share screen ya. Baik, di sebelah kiri di sini ada bagian Postgre adminnya, dan di sebelah kanan di sini ada merupakan itu ya tugasnya ya. Jadi kita lihat di sini sampai ke bawah ya. Ini sebatas where ya, untuk tahu saya bukan untuk agregat. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu kode A. Yaitu where kolom string dan numeric. Jadi kita langsung ke soal nomor 6 yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, caranya cukup mudah. Jadi kita langsung aja select all dengan tabel mana. Tabelnya di sini yaitu from customers ya. Where menggunakan where country. Country itu maksudnya yang di sini kan yang dicari merupakan berasal dari Brazil. Nah, mungkin jika kalian bingung kita akan menunjukkan bagian tabel dari customer dulu. Baik, untuk tabel dari customer sendiri, kita bisa lihat kalau di sini ada dari country-nya, karena Brazil masuk dari country, maka kita akan klik where country sama dengan Brazil. Brazilnya kita menggunakan huruf besar B, bagian depannya menyesuaikan dengan tabelnya menggunakan tanda petik 1 seperti ini. Kita akan coba jalankan. Nah, maka di sini akan ditampilkan semua dari tabel customer yang berasal dari Brazil country-nya. Kita lihat di sini country-nya itu kan Brazil semua. Dari Brazil. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor 7, yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, di bagian sini kita lihat bahwa ada kolom discontinue ya harusnya ya. Oke, kita coba, oh ini beda tabel ya, karena ini dari customer kita coba select all from custom, select all from product dulu, lalu kita lihat di sini ada discontinue yang merupakan satu itu masih berlanjut, sementara 0 itu sudah tidak berlanjut. Jadi kita ketik where discontinue sama dengan 0, yang dimana 0 itu menunjukkan bahwa produknya sudah tidak berlanjut lagi. Jadi kita langsung ketik aja. Ini tidak membutuhkan tanda petik 1 ya, karena ini bersifat integer, jadi ini tidak perlu dikasih tanda petik. Maka akan ditampilkan semua produk yang sudah discontinue. Ini ada 0 semua, tidak ada satunya sama sekali sampai bawah. Ini mungkin terlalu kecil. Kita naikkan aja ya. Ini agak-agak nge-lag. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi kita di sini select all from suppliers, ini suppliers ya. Jadi kita select yang ingin ditampilkan itu ID, jadi suppliers ID, nama company itu company name, dan di sini kita menggunakan concat WS ini untuk menggabungkan alamat lengkap dari semua address, city dan region. Kenapa kita menggunakan concat WS di sini? Kita tidak langsung menggunakan yang biasanya di modul kemarin yang menggunakan seperti ini, lalu misalnya tanda petik, lalu di sebelah sini lagi. Nah, kenapa kita tidak menggunakan itu? Jika kita lihat di sini, kita select all from suppliers dulu ya. Oke, jadi di supplier ini kita lihat ke bagian address, city, dan region-nya. Di sini ada yang nilainya 0. Jadi karena saya sudah melakukan percobaan, jika saya menggunakan tanda yang seperti tadi, itu yang ada nolnya maka semuanya ikut 0 gitu. Jadi misalnya London ini bakal ikut 0, jadi nggak akan ditampilkan hanya 2 ini, tapi ditampilkan 0-nya gitu. Jadi jika saya menggunakan concat WS di sini, maka meskipun 0 pun bisa ditulis di bagian address dan city-nya aja, sementara region-nya dikosongin gitu. Ya seperti tahulah S alamat lengkap, ini aliasnya, jadi saat ditampilkan nanti namanya berubah menjadi nama kolom alamat lengkap from supplier, selalu ada tambahan di sini perusahaan yang berasal dari luar Kanada yang merupakan selain Kanada ya. Jadi
where country, ini country-nya yang ini, itu tanda seperti ini itu pokoknya kecuali berasal dari Kanada. Jadi kita jalankan. Oh, mohon maaf, ini bagian sini saja. Nah, jadi ini tidak diperlukan, kita hanya langsung select ini saja, lalu kita bisa lihat di sini alamat lengkapnya tidak ada yang nol ya, karena kita menggunakan concat.ws. Nah ini. Ini yang ditampilkan selain dari Kanada semua country-nya, cuman tidak ditampilkan country-nya ya di sini ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian B, yaitu wildcard and left. Jadi di sini kita langsung saja ke nomor 6. Tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, jadi kita caranya itu seperti ini. Di bagian sini itu kita menggunakan like dan I like ya. Kita lihat di sini modulnya ada like, ada I like dan juga like. Nah, di sini juga ada menggunakan fungsi lower. Jadi I like ini berfungsi untuk kita misalnya mau menyaring sebuah kata-kata. Misalnya di bagian tabel dari suppliers ini kita hanya menginginkan sebuah kata-kata dari kolom tertentu yang menggunakan kata LTD. Nah, misalnya di sini, ini kan select all from suppliers where yang dimana company name-nya itu, ini company name-nya itu mengandung kata-kata LTD. Jadi menggunakan kata-kata where, lalu kita masukkan kolom yang dituju, company name, menggunakan I like LTD. LTD-nya menggunakan tanda persen seperti ini ya. Kita cek seperti apa outputnya. Nah, di sini jika kita lihat di bagian company name-nya, ini company name-nya mengandung kata-kata LTD, namun di sini dia menggunakan L besar. Sementara di sini L kecil. Mengapa seperti itu? Nah, I like ini dia itu bisa mengabaikan huruf besar maupun huruf kecil dan dia tidak hanya terbatas dalam satu kata. Jadi jika kita lihat di sini kan apapun sebuah kalimat yang mengandung kata-kata LTD gitu. Jadi tidak perlu menggunakan lower. Lower selanjutnya saya jelaskan ya. Jadi itu merupakan fungsi dari I like. Nah, sementara untuk soal nomor 7 itu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, jika kita lihat di sini, kita akan tampilkan ya. Nah, di sini ini kita menggunakan fungsi left. Left itu maksudnya apa? Jika kita lihat di sini, ini kan first name dan juga last name. First name misalnya namanya Amanda. Amanda itu huruf pertamanya itu A. A itu berada di urutan pertama dalam sebuah abjad. Jadi A itu anggapannya dia paling kecil. Terus untuk Z itu kan merupakan abjad paling terakhir, maka dia merupakan huruf paling besar. Jadi kita di sini mengurutkan yang huruf pertama first name-nya itu lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Maka akan tampil seperti ini. Ini first name-nya kan Andrew, itu lebih kecil karena A-nya itu A itu 1. Fuller itu Evin-nya itu abjad yang lebih besar dari A gitu kan. Nah, itu menggunakan left. Lalu selanjutnya juga sama, yaitu tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Jadi ini where left menggunakan left lagi, bagian depan, huruf depannya, itu dari company name dan contact name itu sama-sama left. Kita tuliskan. Nah ini, jadi di sini ada company name dengan nama Mayumi yang depan-depannya M dan juga di bagian huruf depan dari kontak name ini juga M, jadi sama-sama M. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, untuk like itu hanya bisa mencari dalam satu kata dan spesifik huruf besar atau huruf kecil. Jadi di perbedaan dari like dan juga I like itu dia itu hanya terdiri dari satu kata spesifik saja gitu. Jadi misalnya kayak coco gitu. Nah kalau misalnya coco itu berarti dia itu harus apa ya menggunakan huruf besar yang tepat. Nah kalau misalnya kita ingin mencari tanpa bingung gitu, itu menggunakan huruf besar apa enggak? Itu kita menggunakan lower. Jadi kita bisa lihat di bagian modul, ini ada contohnya. Where lower product name like Coco. Ini like-nya. Ini Coconya seperti ini. Jadi kita
eee, dengan lower kita bisa mengabaikan semua kata yang, depan-depannya itu ada coconya gitu, terdiri dari coconya gitu. Meskipun itu huruf besar atau huruf kecil sudah diperbaikin dengan, fungsi lower. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian C, yaitu where kolom bertipe tanggal. Untuk soalnya sendiri nomor 4 yaitu tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Kita lihat bagian C, nah ini dia. Ini select all from employees where hire date. Hire date itu dia masuk ke perusahaannya setelah tanggal 10 Desember 1992. Jadi kita ketik di sini dengan format dari Postgre-nya yaitu dari years dulu, lalu setelah itu bisa dilanjutkan dengan bulannya, lalu tanggalnya. Jadi kebalik ya. Jadi 1992 strip 12, yaitu 12 itu Desember dengan tanggal 10 menggunakan tanda petik 1. Kita tampilkan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Lalu setelah itu kita akan masuk ke nomor 5, yaitu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi kita di sini select ship date, order date. Jadi ship date itu pengantarannya ya, pengirimannya itu, dan order date itu pemesanannya. Jadi kita select ini from tabel orders where extract itu kita kan hanya ditampilkan seperti apa ya, jangka waktu gitu. Jadi kita menggunakan ekstra gitu. Jadi jangka waktu dari pemesanan dan juga pengiriman itu tuh berapa hari sih, misalnya 10 hari. Nah, kalau misalnya kita belajar select, kita sudah tahu fungsi dari extract. Jadi extract day from age ini menggunakan ship date-nya untuk pengirimannya dan juga koma order date. Jadi di antara ship date sampai order date itu yang batas pengirimannya itu untuk jangka waktunya itu lebih dari 10 hari. Jadi kita jalankan saja. Nah, jadi kita lihat seperti ini. Ini akan ditampilkan jangka waktunya dari sini sampai sini berapa hari akan kita hitung sendiri ya. Pokoknya lebih dari 10 hari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke modul yang D, bagian yang D yaitu OR. Jadi di sini kita akan lihat nomor 4, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Jadi kita lihat di sini select all from product where discontinued sama dengan 0 or unit in stock sama dengan 0. Nah, jadi fungsi OR ini dia itu menjalankan salah satunya aja gitu. Jadi dia bisa menjalankan yang ini dan juga menjalankan atau juga menjalankan yang ini gitu. Beda dengan N ya, kalau N nanti akan dijelaskan di bawah, maka kita lihat aja ini dijalankan. Nah, jadi akan ditampilkan di sini ya, discontinued-nya itu sama dengan 0 or unit stock-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini juga ada satu ya, karena di sini bersifat or, jadi bisa ditampilkan juga unit in stock-nya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu nomor 5, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, ini kita tampilkan select from all from product where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Ini mudah ya untuk bagian Korea. Nah, ini sudah ditampilkan seperti ini. Kita lanjut ke bagian 6, yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, ini sedikit panjang ya. Jadi di sini kita tampilkan nama ya, karena namanya itu nama nama lengkap, kita pengennya nama lengkap, jadi kita bakal gabungin dari first name dan last name menggunakan select seperti modul sebelumnya. Jadi kita pisahkan dengan spasi as nama, lalu kita ekstrak karena di sini yang dianu adalah usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau 60 tahun. Jadi kita bakal ekstrak here from age dari now, hire date, yaitu mulai dia bekerjanya, tanggal dia bekerjanya, as masa kerja. Lalu kita ekstrak lagi ya. Ini masa kerja, jadi untuk bagian usianya ekstrak years from age now, birth date. Jadi di sini masa kerja dan di sini yaitu usia, bedanya di bagian hire date ini birth date ya. From employee, lalu kita ekstrak lagi di sini pengulangan ya, pengulangan seperti sebelumnya. Jadi where extract year from age now, hire date lebih dari 35 tahun atau dia
lebih dari 60 tahun. Kita jalankan, akan tampil seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu untuk nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma, dan di sini kita disuruh menggunakan in. Jadi select all from employees where city in London, Seattle, Tacoma. Di sini kita menggunakan tanda petik 1 dan dalam kurung menggunakan pemisah dengan tanda koma. Nah, di sini kita menggunakan in ya. Jadi bisa tidak terlalu panjang karena ini biasanya menggunakan n, namun di sini menggunakan in ya. Jadi akan ditampilkan yang dimana city-nya itu ini yaitu berasal dari London atau berasal dari Seattle atau berasal dari Tacoma. Tuh. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kode E yaitu N. Nah, sebelumnya kita menggunakan N di sini. Untuk soal nomor 5 yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kita lihat di sini select all from orders where order date itu pemesanannya ya. Order yang terjadi setelah 25 Desember 1996, jadi 1996 strip 12 strip 25 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order, kita menggunakan extract days karena itu harus dihitung dulu ya. Jadi dihitung dulu selama berapa hari. Nah, untuk berapa hari ini kita menggunakan extract. Jadi extract day from ship date. Ship date-nya itu untuk pengirimannya dan order date itu untuk pemesanannya yang lebih kurang dari sama dengan 20. Karena kan lebih lama. Kita tampilkan, maka akan tampil seperti ini. Lalu, oh ini dia. Oke, mohon maaf, lag ya. Ini seperti ini. Lalu untuk nomor 6 yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi kita harus, karena ini digabungin ya, persyaratan dua-duanya itu harus terpenuhi, nggak seperti OR. Jadi kita select all from product where discontinue-nya lebih dari 0. Jadi dia harus, apa ya, mana tadi soalnya? Lebih dari discontinued, jadi dia masih discontinued, masih berlanjut, dan unitnya itu lebih dari 0. Jadi pasti hasilnya discontinued dia bakal 1 dan unit stoknya juga bakal 1, lebih dari 1. Jadi discontinued kan 1 semua dan unit stoknya itu lebih dari 0 semua. Jadi kita lanjut ke nomor 7 yaitu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Baik. Di sini kita seperti biasa select all from tabel produknya, where product ID-nya itu kita ini ya, ini kan produk ID-nya genap. Jadi kita akan gunakan produk ID sama dengan ini kita gunakan modul 2. Nah, modul 2 itu kalau misalnya genap, ini misalnya ada 4 nih. 4 itu kalau di modul 2 itu kan merupakan sisa pembagian. Jadi kalau 4 dibagi 2 kan hasilnya 2 dan modul sisa pembagiannya itu 0. Nah, itu menandakan kalau setiap genap jika di modul 2 pasti hasilnya 0. Selain itu pasti ganjil. Jadi kita menggunakan itu sebagai pacuan untuk genapnya. Dan unit price-nya itu lebih dari 5. Baik. Sekarang mohon maaf ya. Baik, sebelumnya ada kendala ya, saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, nomor 8 dari N. Yaitu tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Kita menggunakan between di sini. Jadi di sini select all from product where unit price itu harganya itu, ini kan di produk harga itu dikatakan dengan kolom unit price between di antara 5 dan $10. Kita jalankan. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Kita lihat unit price-nya tidak ada yang kurang dari 5 dan tidak ada yang lebih dari 10. Oke. Kita lanjut ke kode terakhir yaitu kode F, gabungan N, OR. Kita lihat ke nomor 4 langsung, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi kita lihat di sini select all from orders where order date-nya, mohon maaf, order date-nya itu terjadi setelah 25 Desember 1996, jadi lebih dari 1996, 1225. Terus kita extract day di sini untuk mengetahui itu lebih dari 20 atau 30 hari apa enggak.
Jadi kita extract date from age, jadi ship date, order date itu between. Ini kan karena harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi between 20 sampai 30 itu akan ditampilkan tuh. Maka tampil seperti ini. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Seperti biasa, select all from orders where ship country. Ship country itu yang dikirim ke kota mana ya, ship country. In itu menggunakan yang tadi, itu Brazil or itu Italia. Jadi kalau ini kan dia pasti menggunakan atau ya. Jadi bukan N, jadi di antara Brazil atau Italia. And selain itu juga pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi and ship date between menggunakan between. Kalau between ini baru menggunakan N. Jadi 1996 1225 and 1997 1225. Kita tampilkan aja. Akan tampil seperti ini. Selanjutnya yaitu yang nomor 6 yang terakhir yaitu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Ini pasti pakai in ya. Karena dia atau jadi select all from employees where city in New York, Seattle and extract year. Ini karena kita kayak yang berusia 50 sampai 60 tahun jadi kita extract year from age now, birthday between 50 and 60. Ini menggunakan between dan in ya. Oke, di sini tidak ditampilkan apa-apa ya. Jadi kita cari tahu mengapa seperti itu kalau ada yang bingung. Jadi, kalau misalnya kita cari di sini ya, New York, di bagian city, mana city? Nah ini, di bagian sini tidak ada city dari New York sama sekali, adanya Seattle. Dan juga birthday-nya berarti untuk bagian ini, itu juga tidak ada di antara 50 sampai 60. Jadi saya akan memberikan contoh yang lainnya yang menghasilkan sebuah output ya, karena kita lihat tidak ada outputnya, pasti kita bingung ya untuk contohnya seperti apa. Jadi kita menggunakan Tacoma, Seattle dengan fungsi yang sama, cuman kita ganti negaranya jadi Tacoma. Oke, ternyata sama aja nggak ada. Coba kita cari ganti London, mungkin ada London. Ini sampai keluar, semoga ada ya. Nah, kalau London sama Seattle ada. Ini outputnya seperti ini, dia di London. Oke, karena modulnya juga sudah habis ya. Cukup untuk pembahasan dari modul where. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.